Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat teman-teman. Dan tim nasional kita U22 sebentar lagi akan bertarung di kancah SEA Games ya di Thailand. Dan kita sudah ketahui bahwa kita tetap di grup C. Walaupun Kamboja mundur, Singapura yang pindah, yang tadinya akan menghadapi kita tanggal 5 pindah ke grup A ya bersama dengan Thailand dan juga ada Timur Leste di sana. Tapi kita di grup C tetap dengan Filipina ya dan Myanmar. Kita akan bertanding pertama dengan Filipina, kemudian terakhir dengan Myanmar. Saya rasa di grup kita ini akan lebih mudah buat kita untuk bisa memenangkan. Artinya jangan menganggap enteng. Ya, Filipina dan Myanmar tetap fokus, tetapi saya tetap yakin bahwa kita bisa mendulang 6 poin di sini, bisa mengalahkan Filipina dan juga dengan Myanmar kalau melihat dari kualitas pemain-pemain U22 kita yang diambil oleh Indra Safri. Sudah 23 pemain sudah diumumkan dan komposisi seperti apa, taktik seperti apa yang akan dimainkan oleh Indra Safri, saya kira ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Bisa bermain dengan 3 back, 3-4-3 atau bermain dengan 4-3-3, tergantung melihat lawan. Siapa lawan kita untuk di SEA Games. Nah, oke. Saya pikir penjaga gawang ini masih rame. Ada 3 kan masuk, ya. Ada Dava Pasa juga ikut Cahya, ya, jangan Muhammad Ardiansa. Ya. Banyak yang mengatakan bahwa Cahya Supriyadi akan masuk. Tetapi saya cenderung lebih cocok mungkin saja dengan Dava Fasya. Terakhir ketika lawan Mali kan kita bermain dengan 2-2. Kalau Cahya main pertama kita kalah dengan telak. Nah, siapapun yang dimainkan itu ada di Indra Safri yang menentukan. Tapi saya kalau disuruh pilih Dava, saya pikir oke ya, dengan tinggi badan yang bagus, ada beberapa penyelamatan yang luar biasa saat menghadapi Mali, dan dia cocok untuk bermain di bawah Mistar. 3 di belakang kalau bermain dengan 3 back ya saya kira tidak dipungkiri lagi. Ferrari, Dion dan juga bermain di belakang dengan Kadek itu akan dimainkan. Kalau 3 ini ya, yang masalahnya kan kalau 4 flat pasti Dion akan 1 ada di sana. Nah, tinggal memilih apakah Ferrari atau Kadek. Ya, Kadek kemarin bermain kurang begitu oke ya lawan Mali. Mungkin saja bisa saja Ferrari. Tapi coach Is lebih suka dengan Kadek. Ya, itu soal selera. Siapapun yang dimainkan. Ya, kalau dengan 3 memang terasa lebih oke. Tinggal di pinggir. Donitri pasti akan dimainkan. Kalau melihat dari posisi dia mungkin akan lebih didorong ke depan. Kalau dengan 3-4-3 mungkin saja di kiri ada Donitri yang akan bermain. Ya, mungkin di kanan juga kita akan melihat apakah Kakang akan ada di sana, tapi Raka Cahyana dari PSM Yogyakarta ini bagus anak ini bermain dengan Ivar Jenner, tentunya dengan Rivaldo Pakpahan yang akan bermain di 4 di sini ya kalau dengan 3-4-3. Sementara di depan Rafael Struijk di kiri, Marcelino di kanan dan Mauro Silva bermain sebagai nomor 9. Inilah teman-teman yang ditakutkan oleh lawan, baik oleh Vietnam dan Thailand, melihat bahwa Indonesia ini datang dengan tim yang kuat, materi pemain yang kuat, sehingga ada was-was dari mereka. Apalagi Thailand kan, kita tahu bersama, ingin membalas kekalahan mereka di final SEA Games 2 tahun yang lalu. Ya, di Kamboja ketika kita menang dengan 5-2, ya, dan kita merebut medali emas, mereka tuh terpukul sekali. Sekarang di saat mereka sebagai tuan rumah, tentunya mereka ingin membalas itu. Menunggu Indonesia di babak final. Tapi kita akan lihat nanti, ya bagaimana. Bisa saja ketemu di semifinal, atau bisa saja mereka kalau ketemu dengan Vietnam, bisa saja mereka kandas di semifinal. Tapi tetap mereka menyeloti tim kita yang sangat kuat. Mereka tahu kita bermain dengan Mali dan pasti mereka melihat rekaman pertandingan, terutama pertandingan kedua yang sangat bagus dimainkan oleh Ivar Jenner dan kawan-kawan. Nah, ketika Ivar Jenner gabung, saya pikir kekuatan kita ini bagus. Ada yang bisa mengendalikan ritme permainan di tengah, memimpin. Kita butuh seorang jenderal di tengah dan itu ada di Ivar Jenner. Sangat berpengalaman, visi bermain bola dengan baik, passing sangat terukur, kehadiran juga Marcelino memperkuat kekuatan kita di lini serang kita karena Marcelino bisa masuk mengiris dari sektor kanan. Ya, ini jauh lebih bagus tentunya. Ya, walaupun kita masih bisa ada Raihan Hanan yang bisa didorong ke sana atau Arjuna yang bisa bermain di kiri, tapi komposisi Marcelino, Mauro Silva dan juga dengan Rafael Struijk itu adalah kombinasi yang paling tepat. Dan saya pikir Coach Indra akan melakukan itu yang terbaik. Karena Rafael juga kita lihat kemarin kan coba dimainkan dari awal bahkan dari gelandang. Ini bisa efektif dilakukan oleh Indra Safri. Nah, di SEA Games saya pikir dia akan bermain dengan pola seperti ini. Ya, teman-teman, kita akan menantikan saja dan kita berdoa untuk tim kesayangan kita untuk U22 ini agar bisa bermain dengan bagus, melaksanakan semua hasil pertandingan dengan baik di grup C
lolos semifinal dan final, kemudian mempertahankan medali emas yang kita dapatkan 2 tahun yang lalu, sehingga ini adalah pertama kali dalam sejarah cabang sepak bola medali emas dan back to back yang kita akan dapatkan. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara timnas U22 yang terbaik untuk kita. Selamat berjuang. Ciao.